Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas harddisk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan
Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan
Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas harddisk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat
membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina?
Ya. Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong.
Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal tomber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang.
jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV, tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024.
Hotman 991 kuasa hukum keluarga Vina, ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya,
ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning,
yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya?
Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku.
Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas harddisk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik.
Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan
Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas harddisk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita
wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina,
Ya? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas harddisk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong.
Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea yang memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat
lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024.
Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disk-nya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya,
atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning,
yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku. Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik. Digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya?
Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991 kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina, ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Beredar rekaman CCTV diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dalam rekaman CCTV tersebut, publik dikejutkan dengan sosok wanita misterius yang turut bersama gerombolan pelaku.
Dikutip dari Tribun News Bogor, rekaman CCTV itu kabarnya diambil pada tahun 2016 lalu. Diduga dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jabar pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. Di satu sisi, seorang warga bernama Ferry mengatakan terdapat CCTV yang mengarah ke flyover Talun. Menurutnya, CCTV itu bisa digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun ia tak bisa memastikan apakah CCTV rekaman di tahun 2016 itu masih ada atau tidak hingga saat ini. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Beredar rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Pengacara keluarga Vina yakni Hotman Paris Hutapea memberikan respons terkait rekaman CCTV yang viral itu. Ia pun mempertanyakan kebenaran jumlah pelaku penganiayaan Vina. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman menilai potongan gambar CCTV itu perlu diperiksa oleh digital forensik. Dengan begitu, rekaman CCTV tersebut baru bisa dipastikan layak atau tidaknya menjadi bukti otentik. Dalam pernyataannya, Hotman juga mempertanyakan apakah benar jumlah pelaku penganiayaan Vina dan Eki berjumlah 11 orang. Jumlah pelaku itu akan bisa terjawab lewat uji digital forensik terhadap rekaman CCTV yang kini tengah beredar. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoi. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini sudah beredar di media sosial. Katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya bisa sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DPR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DPR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Viral rekaman CCTV yang diduga memperlihatkan tempat kejadian perkara atau TKP kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menanggapi rekaman CCTV yang viral tersebut, ahli digital forensik buka suara. Dikutip dari Tribun News Bogor, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar keheranan soal rekaman CCTV tersebut. Ia pun mempertanyakan alasan rekaman CCTV itu tidak menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Vina. Rismon pun keheranan CCTV itu tidak dihadirkan dalam persidangan kasus Vina 8 tahun yang lalu. Meski gelap, namun Rismon mengatakan rekaman CCTV itu harus ditunjukkan secara utuh kepada ahli digital forensik. Pasalnya bayangan atau shadow dari gestur rekaman CCTV tersebut tetap bisa
bisa dilihat. Diketahui rekaman CCTV yang viral di media sosial itu memperlihatkan sejumlah pengendara motor sedang berkonvoy. Gerombolan tersebut diduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang ditemukan tewas pada 27 Agustus 2016 silam. Namun rekaman CCTV yang viral di media sosial ini menarik perhatian publik. Pasalnya di dalam gerombolan tersebut terlihat seorang wanita. Perempuan itu terlihat membonceng seorang pria yang memegang balok panjang. Sayangnya tak diketahui sosok wanita yang terekam dalam CCTV tersebut. Polda Jawa Barat pun belum buka suara terkait rekaman CCTV yang kini beredar di media sosial. CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespon hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut rekaman CCTV itu tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti otentik. Hal ini disampaikan Hotman yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagram pribadinya pada Minggu 2 Juni 2024. Hotman 991, kuasa hukum keluarga Vina. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas hard disk dari DVR-nya, ya. Tanpa itu dia bukan bukti otentik. Atau kalau pernah di cloning, flash disknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di cloning, yang di cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik